Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada materi Digital Learning Evaluation Tools. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Anda diharapkan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan kondisi yang baik, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, Anda akan mempelajari bagaimana pengembangan Digital Learning Evaluation Tools dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu aplikasi Kahoot? Ya, benar. Pada bagian video ini, Anda akan mempelajari tentang materi konsep dasar aplikasi Kahoot. Setelah mempelajari ini, Anda dapat memahami apa yang dimaksud dengan aplikasi Kahoot. Apakah Anda sudah siap mengikuti pembelajaran konsep dasar mengenai aplikasi Kahoot? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat untuk menerima materi aplikasi Kahoot. Silahkan Anda simak dan cermati video ini dengan seksama. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang tidak terbendung. Perkembangannya mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk berbagai aspek kehidupan. Salah satu di antaranya ialah aspek pendidikan. Berbagai informasi saat ini dengan sangat mudah bisa kita dapatkan melalui internet. Informasi yang sangat cepat, beredar dan praktis untuk diperoleh dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan aspek pendidikan. Media pembelajaran yang menarik adalah salah satu motivasi yang baik untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan berbagai aplikasi online yang telah banyak berkembang untuk mendukung tercapainya tujuan proses pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Kahoot adalah permainan berbasis platform pembelajaran gratis diluncurkan pada Agustus tahun 2013 dari Norwegia. Kahoot sekarang sudah dimainkan lebih dari 50 juta orang di 180 negara. Dirancang untuk dapat diakses untuk ruang kelas dan lingkungan belajar lainnya di seluruh dunia. Kahoot merupakan sebuah website yang dapat menghadirkan suasana kuis yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran dalam kelas. Kahoot dapat dijadikan media pembelajaran dengan bantuan laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Kahoot membutuhkan koneksi internet karena hanya bisa dimainkan secara online serta diakses di www.kahoot.com. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses belajar mengajar menjadi tidak membosankan. Penggunaan biasanya untuk penilaian formatif, untuk memantau setiap kemajuan siswa terhadap tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan untuk mengidentifikasi area-area di mana siswa akan mendapat manfaat lebih dari pembelajaran. One-on-one, memberikan pengalaman yang menantang dalam belajar, ataupun juga review dari pengetahuan dasar untuk subjek-subjek ataupun juga materi tertentu. Pengguna dapat juga mengintegrasikan ke dalam kurikulum mereka untuk memperkenalkan materi ataupun juga topik baru, meningkatkan retensi fakta-fakta ataupun juga fenomena tertentu, melakukan revisi pembelajaran sebelum ujian, memberikan kelas tantangan untuk audiensi di seluruh dunia, survei jejak pendapat, memfasilitasi diskusi, ataupun juga untuk memberikan penghargaan dan mengembalikan energi peserta didik dalam belajar. Saat ini, berdasarkan rilis yang dikeluarkan, mayoritas pengguna adalah siswa dan guru pada pendidikan dasar dan juga menengah. Namun, terdapat peningkatan jumlah pengguna yang berasal dari perguruan tinggi ataupun juga universitas pada tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Profesional pada bidang lain seperti bisnis dan ekonomi juga dapat menggunakan untuk pelatihan kerja dan induksi terhadap staf. Bagaimana cara bermain dengan aplikasi Kahoot? Cara bermainnya sederhana. Semua pemain terhubung menggunakan pin permainan yang dihasilkan yang ditampilkan di layar umum dan menggunakan perangkat untuk menjawab pertanyaan yang dibuat oleh guru, pemimpin bisnis, ataupun juga orang lain.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat diubah menjadi poin penghargaan. Pembuat dapat memilih apakah bisa mendapatkan 0 poin hingga 1000 ataupun juga 2000 poin. Poin yang didapat, pemain dihitung hingga berapa banyak yang bisa didapat pemain dan berapa lama yang dibutuhkan pemain untuk menjawab. Semakin cepat pemain menjawab, semakin banyak poin yang mereka dapatkan. Jika pemain menjawab dengan benar, poin kemudian muncul di papan peringkat setelah menyelesaikan setiap pertanyaan. Pemain juga bisa mendapatkan streak, yang berarti mereka menjawab lebih banyak pertanyaan secara berurutan. Semakin baik streak mereka, semakin banyak poin yang mereka dapatkan ketika menjawab pertanyaan dengan benar. Pada tahun 2020, pembuat Kahoot sekarang dapat menggunakan berbagai jenis pertanyaan. Kuis adalah jenis pertanyaan dasar. Ini membutuhkan pertanyaan dan setidaknya 2 opsi. Salah satunya harus ditandai dengan jawaban yang benar. Fitur premium menambahkan kemungkinan untuk memilih antara single select ataupun juga multi select. Single select berarti bahwa pemain hanya dapat memilih salah satu opsi, dan multi select berarti bahwa pengguna dapat memilih beberapa dari 4 opsi yang disajikan. Varian benar atau salah juga tersedia dengan perbedaan utamanya. Hanya 2 opsi, benar atau salah, yang tetap dan tidak dapat diubah. Kedua jenis ini memerlukan peningkatan akun apapun. Jenis pertanyaan berikutnya adalah open-ended. Artinya, para pemain harus mengetikkan jawaban yang benar untuk mendapatkan poin. Pembuat harus memilih jawaban yang diterima, namun ia juga dapat mengatur beberapa jawaban yang diterima. Jenis pertanyaan terakhir adalah puzzle yang mengharuskan pemain untuk menyelaraskan 4 opsi secara berurutan yang ditetapkan pembuatnya sebagai benar. Misalnya, urutkan negara dengan populasi dari yang paling sedikit penduduknya hingga yang paling padat penduduknya. Di akhir permainan, ada animasi dari 3 pemain terbaik yang akan tampil di podium sebagai pemenang. Para pemain dapat menilai Kahoot berdasarkan pengalaman mereka. Anda sudah menyimak secara seksama video yang berkaitan dengan konsep dasar aplikasi Kahoot. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, Anda dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Saya berharap Anda dapat memahami konsep dasar aplikasi Kahoot. Pada video selanjutnya akan dijelaskan mengenai registrasi akun aplikasi Kahoot. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.